Indra Wulandari, Danendra Taranggana, Denny Mahendra, Fadila Alfa, Hikmi Amalita, Irsyad Isma Rodotun, Januar Aji, Junet Setiawan, Muhammad Adi, Noval Rafirdaus, Rahmat Wijanarko, Sandi Bagus, Taufik Priambodo, Wanda Dwi, Wahyu Arif, sama Yafi Effendi. Ini belum absen di etol. Oke, sambil saya share screen untuk materinya. Oke, apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah, Pak. Baik, saya mulai ya kuliah kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya mungkin sebelum saya masuk ke materi, jadi saya melihat kemarin ya waktu kelompok pertama yang dari siapa itu waktu tampil di hari Sabtu itu ya sudah lumayan bagus ya, malah bagus banget kalau menurut saya karena pesertanya banyak ya, jadi hampir mau 200 ya saya kira. Mungkin nanti untuk sertifikat dan segala macamnya segera diurus ke Mbak Ida untuk dimintakan tanda tangan ke Pak Udin Harun dan stempel sekalian. Baik, saya masuk ke human relation sekarang. Jadi hubungan antar manusia. Jadi untuk referensinya sama seperti materi kita sebelumnya. Jadi kebetulan ini hanya mengambil dari bukunya Prof. Wijaya ya, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat dari Bumi Aksara. Oke, jadi di sini ada 3 subbab. Yang pertama adalah pengertian human relation, kemudian komunikasi, kemudian komunikasi dalam pergaulan. Nah, untuk pengertian human relation sendiri, jadi merupakan hubungan manusia atau hubungan antar manusia. Jadi di sini ditekankan pada unsur kemanusiaannya. Jadi mulai dari sifat, watak, tingkah laku, pribadi, dan aspek jiwaan lainnya. Jadi misalkan Anda melakukan konsultasi antara Anda dengan mahasiswa, Anda dengan dosen gitu ya. Di mahasiswa tersebut beberapa kali gagal dalam mata kuliah misalkan, dia ada yang nggak lulus, kemudian perlu usaha ya untuk meningkatkan prestasi, kemudian memberi semangat untuk mahasiswa tersebut ya dari dosennya, misalkan dari dosen walinya gitu ya. Dan ini adalah contoh human relation. Kemudian di sini diberikan pengertian-pengertian untuk menumbuhkan motivasi mahasiswa tersebut sehingga bisa berubah misalkan dalam cara belajarnya sehingga bisa lebih baik. Nah, setelah mendapat penjelasan, mahasiswa tersebut merasa puas dan menyadari akan segala tingkahnya. Nah, hubungan antar manusia dimaksudkan hubungan tiap individu antara orang-orang yang sifatnya lahiriah atau real saja, tanpa memandang aspek kejiwaan, sehingga tidak memberikan kepuasan psikologis. Misalkan si A memberitahu kepada si B bahwa ibunya sedang ke pasar, atau antara penjual dan pembeli. Jadi ini kayak hubungan yang profesional gitu ya. Jadi kalau yang sebelumnya tadi adalah hubungan yang menggunakan aspek psikologis, jadi ada perasaan yang dibawa. Ya contoh lainnya misalkan kalau ketika misalkan sedang berduka ya terhadap teman kita atau saudara kita, itu kan berarti kan kita menggunakan aspek kejiwaan. Tapi untuk yang kedua ini adalah contoh yang hubungan tanpa aspek kejiwaan, jadi benar-benar hubungan yang profesional. Bisa jadi juga hubungan kedua orang ini adalah hubungan yang tidak saling mengenal gitu ya. Nah, hubungan kemanusiaan sangat penting dan diperlukan dalam pergaulan. Jadi untuk itu dibedakan jadi dua dalam arti luas. Jadi hubungan antara seseorang dengan orang lain yang terjadi dalam segala situasi, semua bidang kegiatan atau kehidupan untuk mendapatkan kepuasan hati. Kalau dalam pengertian sempit, hubungan antara seorang dengan orang lain dalam suatu organisasi kantor, tujuannya untuk memberikan kepuasan hati para karyawan, sehingga punya semangat kerja yang tinggi, sehingga arti sempit di sini artinya ruang lingkupnya terbatas, jadi dalam organisasi kantor.
Jadi intinya kalau yang luas itu berarti Anda bisa berhubungan dengan siapa saja gitu ya, tidak mengenal batasan atau area. Tapi kalau dalam arti sempit itu biasanya berubah dengan batasan lingkungan. Bisa jadi dalam hal ini adalah kampus, misalkan kantor atau yang lainnya. Nah, kemudian masuk subbab yang kedua tentang komunikasi. Jadi komunikasi melalui sarana bahasa merupakan alat yang digunakan dalam kegiatan human relation. Jadi berasal dari bahasa Latin, komunis artinya sama. Jadi komunikasi adalah proses penyamaan pikiran dalam otak dengan pikiran-pikiran dalam kepala komunikan. Nah, 5 komponen dalam proses komunikasi ada sumber, komunikator, pesan, komunikan, dan tujuan. Ini sudah dijelaskan di materi pertama ya, pada minggu kedua. Kemudian komunikasi dalam pergaulan. Jadi tujuan dalam komunikasi sangat penting, jadi menunjukkan harapan yang diinginkan dari pesan yang disampaikan, sehingga dalam mencapai tujuan, pergaulan satu sama lain sangat dibutuhkan, hingga pada lingkungan belahan dunia lainnya. Nah, untuk bergaul dengan orang lain tentunya diawali dari suatu perkenalan. Nah, perkenalan pertama biasanya memberikan kesan baik buruknya seseorang. Nah, beberapa hal penting yang dipakai saat kita memulai perkenalan gitu ya. Jadi yang pertama adalah tersenyum pada orang yang kita ajak kenalan, bicara dengan halus sambil berjabat tangan dengan baik dan sopan. Jangan mengulurkan tangan terlebih dahulu kepada orang yang lebih tua, kita hormati atau jabatan yang lebih tinggi. Pada saat berkenalan, jangan menyebut pangkat ataupun gelar, dan jangan sekali-sekali tanya tentang umur. Jika kita sebagai tuan rumah, wajib untuk memperkenalkan teman kepada tamu kita. Satu hal lagi, jangan pernah melupakan nama teman yang baru dikenal. Selalu ingat ya, karena jika suatu saat bertemu kembali, kemudian kita menyebut namanya, itu menunjukkan rasa akrab. Nah, kemudian ada yang namanya simpati. Jadi simpati ini merupakan perasaan tertariknya seseorang pada orang lain menurut cara sikap laku yang menarik perhatiannya. Jadi tanpa memandang faktor lain, baik wajah, materi maupun jabatan. Kemudian simpati lebih cenderung pada perasaan peduli dengan orang lain tapi tidak sedalam empati. Contohnya, seorang bersimpati karena sikap, wibawa, atau perbuatannya, mengucapkan selamat ulang tahun, atau yang lainnya. Kemudian empati, dari bahasa Yunani artinya ketertarikan fisik, yaitu kemampuan seseorang untuk mengenali, mempersepsi, dan merasakan perasaan orang lain. Empati lebih mendalam karena pikiran, kepercayaan, dan keinginan seseorang berhubungan dengan perasaannya. Seorang yang berempati akan mampu mengetahui pikiran dan mood orang lain. Empati sering dianggap sebagai semacam resonansi perasaan. Contohnya, jika sahabat kita orang tuanya meninggal, kita sama-sama merasa kehilangan. Ini ya, jadi contohnya misalnya seperti ini. Jadi saya mengerti perasaan Anda, itu simpati. Dan ketika kita berkata, saya merasakan apa yang Anda rasakan, itu berarti artinya empati. Jadi lebih mendalam. Dan tentunya akan terwujud dengan sikap dan perilaku kita. Dorongan yang lebih utama dalam simpati adalah ingin mengerti, kemudian memahami dan bekerja sama dalam suatu interaksi, sehingga jauh lebih baik hasilnya. Hubungan dengan rasa simpati dapat menjadikan suatu persahabatan seperti bertetangga, saling tolong-menolong, berbagi suka dan duka. Kemudian simpati diciptakan dari diri kita melalui kerjasama dalam arti positif dan bersifat terbuka, sehingga menunjang suksesnya seseorang dalam mengadakan hubungan kemanusiaan. Kemudian berbicara. Jadi berbicara merupakan kunci dalam komunikasi. Jadi bicara atau yaitu cara mengungkapkan perasaan dari seseorang kepada orang lain. Bicara bukan hanya asal keluar kata-kata, tapi harus yang baik, kemudian menurut aturan, dan memudahkan dalam pergaulan. Bicara juga memperhatikan karakter baik buruknya seseorang. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berbicara pada orang lain. Pertama, pada saat bicara, jangan terlalu banyak menarik perhatian orang. Kedua, berbicara singkat dan seperlunya saja. Kemudian jangan sampai keliru menyebut nama lawan bicara. Kemudian usahakan pembicaraan disesuaikan dengan keadaan lawan bicara.
Kemudian jangan sampai menyinggung perasaan lawan bicara kita, apalagi mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Kemudian jangan memerintah orang lain, jika memang perlu lakukan dengan sopan. Kemudian hargai pendapat orang lain meskipun bertentangan dengan pendapat kita. Kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berbicara dengan orang lain. Yang pertama, berbicara dengan jelas tapi tidak keras. Kemudian tatap wajahnya atau pandangan lawan bicara kita. Jangan berbisik-bisik di hadapan orang lain. Kemudian jangan memotong pembicaraan orang lain. Kemudian jangan meludah di hadapan orang lain. Jika batuk atau bersin, hendaknya berbalik atau ditutup. Kemudian tetap tenang, jangan emosi. Seandainya ada perkataan orang yang menyinggung hati kita. Kemudian lakukan surat menyurat. Jadi fungsi surat menyurat adalah menyampaikan informasi tertulis pada seseorang, kemudian memberikan informasi yang bersifat suka maupun duka. Bisa permintaan, permohonan kabar, dan lain-lain. Ini berlaku untuk baik melalui media elektronik ataupun media fisik ya. Dan beberapa cara dalam membuat surat yang baik ada dan sopan sebagai berikut. Jadi kalau kita masih menggunakan media fisik, jadi gunakan kertas surat dan sampul yang baik dan bersih. Kemudian surat kepada teman atau keluarga sebaiknya ditulis dengan pena. Kemudian tulisan hendaknya terang, bersih, teratur, dan jangan menceritakan diri sendiri saja. Kemudian bahasa surat hendaknya sederhana, kalimat jelas sertai tanda baca yang jelas dan sesuai. Nah, beberapa cara dalam membuat surat yang baik dan sopan. Yang pertama, bubui signature atau tanda tangan di akhir surat. Kemudian jangan lupa tuliskan alamat pengirim dan yang dituju serta perangko secukupnya. Ini jika kita menggunakan surat fisik ya. Kemudian komunikasi antara mahasiswa dengan orang tua. Jadi seorang mahasiswa adalah anggota atau anak dari suatu keluarga. Keluarga merupakan kelompok yang teratur, di dalamnya dari ayah sebagai ketua atau kepala keluarga, kemudian ibu sebagai wakil, dan anak sebagai anggota. Dalam keluarga terdapat aturan yang diterapkan menurut adat setempat, serta pembagian kerja sendiri, sehingga tercipta hubungan interaksi antara orang tua dan anak-anak. Bentuk komunikasi yang dilakukan antara orang tua anak secara vertikal, artinya secara dua arah dan terbuka. Nah, ayah sebagai pimpinan memberikan bimbingan dan pengarahan kepada anaknya. Karena komunikasi sifatnya terbuka, maka anak atau mahasiswa juga tidak segan untuk bertanya atau memberikan saran, pandangan kepada orang tuanya. Dengan sifat keterbukaan seperti ini, informasi yang disampaikan akan berjalan dengan lancar, sehingga kesalahpahaman dapat diatasi. Dengan bentuk komunikasi vertikal yang baik, besar kemungkinan komunikasi horizontal, baik antara suami dengan istrinya atau bahkan dengan adiknya gitu ya, saudara-saudaranya, juga dapat berjalan dengan lancar sehingga terbentuk keluarga yang harmonis. Kemudian komunikasi antara mahasiswa dengan dosen. Jadi dosen adalah orang yang rela dan senang hati untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan pengajaran mata kuliah di perguruan tinggi dalam mewujudkan cita-cita mahasiswa sebagai tanggung jawabnya. Nah, setiap dosen memiliki aturan teknik dalam mengajar sesuai dengan pribadi masing-masing. Para dosen, mahasiswa yang dibimbing dapat berhasil dan siap baik dalam prestasi, mental, dan juga perilaku, sehingga setelah menyelesaikan studinya dapat terjun ke masyarakat. Komunikasi yang baik sangat diperlukan antara dosen dan mahasiswa dengan bentuk horizontal atau mendatar, baik secara formal maupun non-formal. Kemudian situasi formal dilakukan saat di ruang kuliah, kalau non-formal dilakukan saat di luar jam kuliah gitu ya. Dan komunikasi dapat berjalin jika dosen dan mahasiswa bisa saling bekerja sama. Kemudian komunikasi antara mahasiswa dengan pimpinan lembaga. Jadi komunikasi seperti layaknya pada perkantoran atau organisasi. Jadi organisasi ini adalah merupakan suatu wadah dengan di dalamnya terdapat bagian-bagian yang saling ketergantungan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam organisasi, institusi, atau fakultas pendidikan,
mahasiswa adalah anggotanya yang memiliki hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian pimpinan ibarat sebagai otak manusia yang menentukan keputusan, kemudian mengontrol dalam menerima dan menyebarkan pesan, memiliki teknik dalam berkomunikasi. Kemudian dua macam komunikasi oleh pimpinan. Jadi komunikasi yang dilakukan antara pimpinan organisasi dengan khalayak di luar organisasi, misalkan seperti pers, kemudian misalkan dituangkan dalam buku, brosur, dan lain-lain. Biasanya sebagai feedback atas pesan yang disampaikan organisasi tersebut, ada yang bersifat positif ataupun negatif. Kemudian ada lagi komunikasi internal. Jadi komunikasi yang dilakukan dalam organisasi yaitu ada dua macam. Jadi yang pertama adalah komunikasi vertikal, ya, bisa jadi dari pimpinan ke bawahan atau sebaliknya gitu ya. Kemudian ya contohnya adalah seperti pengarahan, petunjuk informasi kepada mahasiswa. Kemudian ada komunikasi yang sifatnya horizontal, misalkan antar karyawan atau antar mahasiswa. Nah, kemudian komunikasi antara mahasiswa dengan masyarakat. Jadi masyarakat merupakan sekelompok manusia yang hidup dan bekerja sama dalam jangka waktu yang cukup lama serta mendiami suatu tempat tertentu. Masyarakat terbagi dua kelompok. Pertama adalah masyarakat yang teratur. Jadi cirinya punya tujuan, struktur organisasi, norma, pimpinan, dan bawahan. Kemudian misal keluarga, kelompok formal. Kemudian Gemensaf ini ya, kehidupan bermasyarakat seperti gotong royong yang masih kental di desa-desa. Lawannya adalah Gesellschaft, yaitu masyarakat individualis seperti di kota-kota besar. Kemudian ada lagi masyarakat tidak teratur, jadi tidak memiliki tujuan, pimpinan, bawahan, anggota, norma, dan struktur organisasi. Misalkan massa, publik, kerumunan, dan sebagainya. Jadi komunikasi antara mahasiswa dengan masyarakat atau kelompok tidak teratur bisa dilakukan melalui pers atau yang disebut sebagai komunikasi massa. Nanti akan dibahas di materi selanjutnya tentang komunikasi massa. Kemudian dalam komunikasi massa yang utama adalah pesan. Jadi pesan yang disampaikan pada media massa cetak atau pers dalam bentuk tulisan, sehingga perlu kemampuan dan keterampilan dalam menulis. Contohnya misalkan menulis artikel, menulis ilmiah, tugas akhir, skripsi, dan lain-lain. Kemudian komunikasi antara mahasiswa dengan mahasiswa. Jadi 4 pokok yang perlu diperhatikan dalam komunikasi antar mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa tidak datang dari lingkungan sosial yang sama, sehingga dengan sendirinya akan menentukan pola komunikasi sosial antar mahasiswa. Kemudian mahasiswa datang ke universitas dengan harapan dan gambaran yang berbeda-beda dengan masa depannya. Kemudian umur mahasiswa yang berbeda-beda menentukan pengalaman baik pribadi di dalam maupun di luar kampus. Kemudian latar belakang etnik atau budaya yang menentukan pola total kehidupan sosial dalam kampus. Nah, di awal tahun ajaran biasanya mahasiswa yang datang dari berbagai daerah atau tempat yang berbeda awalnya masih berkomunikasi antar teman yang sesuku, bisa jadi sekota, kemudian bersosialisasi, dan lambat laun akan berubah karena pembicaraan yang dianut juga sama. Sehingga makin menunjukkan kekompakan dengan membentuk kelompok-kelompok organisasi dalamnya serta mempererat kecintaan pada alma mater. Sampai sini, apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya? Sambil saya cek lagi untuk absensinya. Ada pertanyaan kah? Yang belum absen ada 10 ya. Arya Benua, Danendra Taranggana, Hikmih Amalita, Irsyad Falah, Isma Rodotun, Junet Setiawan, Noval Rafirdaus, Sandi Bagus, Taufik Priambodo, kemudian Wahyu Arif Purnomo Aji. Oke,
Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke materi kedua. Sekarang kita bahas tentang pidato. Pidato atau komunikasi publik ya ini ya. Jadi bukunya masih tetap sama, jadi kita masih menggunakan bukunya Prof. Wijaya ya. Jadi komunikasi dan hubungan masyarakat. Jadi di sini bab yang pertama adalah langkah-langkah menjadi seorang orator, kemudian kiat-kiat menghilangkan gugup saat pidato, kemudian saat meninggalkan tempat pidato, pidato dengan teks atau naskah, kemudian pidato tanpa teks atau naskah, kemudian bagaimana cara untuk memperkaya materi. Oke, kita lihat yang pertama. Jadi langkah untuk menjadi orator. Pidato apa sih? Jadi pidato merupakan salah satu cara komunikasi dengan orang lain menggunakan bahasa sebagai alat dengan tujuan bermacam-macam sesuai kepentingan, baik untuk mempengaruhi pendengar, tujuan propaganda, bisnis, penyampaian pesan, politik, dan sebagainya. Nah, pada umumnya arus komunikasi pidato hanya satu arah, yaitu dari orator atau komunikator ke kelompok pendengar atau komunikan. Nah, ada pemeo atau peribahasa yang digunakan untuk menyindir atau mengejek seseorang atau suatu keadaan di kalangan ahli pidato. Jadi siapa yang naik tanpa kerja akan turun tanpa kehormatan. Artinya, seorang orator harus punya persiapan yang matang agar tidak mengalami kegagalan saat pidato. Jika kegagalan terjadi, berarti kehormatan orator akan jatuh sesuai dengan pemeo yang sudah disebutkan di atas tadi. Nah, pidato berhadapan langsung dengan para hadirin atau komunikan tentu berbeda dengan secara tidak langsung, misalkan jika di dalam kamera, mikrofon, atau yang lainnya. Misalkan pada saat di radio gitu ya, atau misalkan kita direkam masukkan ke YouTube, itu kan berbeda ya ketika kita langsung berbicara dengan orang secara langsung. Nah, sebelum berpidato, telaah dulu secara seksama siapa lawan bicara yang dihadapi, baik sifat, jumlah hadirin, termasuk bahasa yang digunakan, dan busana yang dikenakan oleh orator. Kemudian pikirkan topik atau materi yang sesuai yang disampaikan dengan kata-kata jelas, agar mudah diikuti dan dimengerti. Lalu ambil kesimpulan tunggal untuk menanamkan pada ingatan pendengar. Jika berpidato dengan teks atau naskah tertulis, susunlah topik pertama dalam bentuk singkat. Semakin sedikit semakin kuat penandasnya, serta sesuaikan pula usia, jabatan maupun edukasi hadirin. Kemudian gunakan pidato dengan gaya orisinil, yang artinya tidak banyak meniru gaya orang lain, jadi alami saja, karena gaya mencerminkan ciri khas orator sehingga dapat menimbulkan simpati atau pengaruh ketertarikan dan kesan yang selalu diingat hadirin pada saat pidato berlangsung. Kemudian berpidato dengan intonasi naik turun dengan memberi tekanan pada poin-poin tertentu guna mendapat perhatian khusus dari pendengar sambil menunjukkan wajah yang ceria atau bersahaja. Jika komunikan atau pendengar mengantuk atau kurang perhatian, selingi dengan humor yang menarik atau gerak-gerik yang sesantai sesuai dengan topik dengan melihat situasi atau kondisi yang perlu diingat. Lelucon atau humor hanya sekedar selingan kecil sebagai penjelas maksud, selain itu tidak. Jadi jangan sampai keterusan, karena Anda sebagai orator bukan pelawak. Kemudian kiat-kiat menghilangkan gugup. Jadi yang pertama adalah percaya pada diri sendiri karena sudah memiliki persiapan yang matang. Kemudian disikapi dengan tenang, jangan menampakkan ketakutan hingga timbul perasaan ketidakharuan. Kemudian atur nafas yang panjang sehingga para hadirin tidak mengetahuinya, sambil persiapan untuk menyampaikan pembicaraan. Tetap pada sorotan mata oleh para hadirin pada bagian atas mata ya, bukan pandangan matanya yang sedang menyorot. Mulailah mengawali pembicaraan secara pelan-pelan, jangan terkesan tergesa-gesa yang diawali dengan salam pembuka. Kemudian saat meninggalkan tempat pidato, jadi sudahilah dengan mengucapkan salam sebagai tanda hormat kepada hadirin dengan wajah tersenyum dan berkesan akrab. Bersikap tenang, tertib,
dan terjaga kesantunannya, limpah lembaran-lembaran bekas kertas pidato terlebih dahulu ke dalam saku baju dengan tenang sebelum beranjak dari tempat pidato. Turunlah dari podium atau mimbar dengan tenang, wajah ceria, kemudian disertai dengan murah senyum agar mendapat penilaian simpatik hadirin. Kemudian saat orator duduk kembali dari tempat semula, beri hormat kepada orang yang dianggap penting seperti akan menaiki tempat pidato di awal pidato akan dimulai. Kemudian pidato dengan teks atau naskah. Jadi untuk orator menggunakan teks, ada cara yang cukup jitu sehingga hadirin tidak mengetahui bahwa pidato Anda menggunakan teks. Yaitu yang pertama, baca teks berulang-ulang hingga cukup hafal dan mengerti poin-poin tertentu baik letak kata-kata maupun kalimat demi kalimat itu sendiri. Kemudian hal ini akan membantu dalam mengasah daya pikir, bukannya berarti harus dihafal dan cenderung tanpa perasaan, sehingga saat berpidato alami kelupaan dan macet di tengah jalan berakibat fatal. Dan inilah kegagalan dalam berpidato. Diucapkanlah kata-kata atau kalimat-kalimat dengan meluncur begitu saja tanpa kaku, mempermainkan gerak-gerak tubuh secara leluasa, kemudian fleksibel maupun secara spontan yang tidak dibuat-buat, sesuai dengan isi atau topik pidato. Taktik lainnya adalah memainkan kontak mata dengan hadirin sesering mungkin sambil terkadang melihat atau melirik teks. Usahakan tidak terlalu menampakkan atau membaca, dan bacalah pada permulaan paragraf saja sekedar mengingatkan daya pikir yang telah dibaca. Cara lainnya adalah menggunakan tape recorder untuk merekam saat berlatih. Hal ini membantu dalam melihat nada atau intonasi suara sehingga bisa mengontrol kecepatan ataupun pengucapan. Kemudian lebih mendukung jika dihadirkan rekan yang mampu menilai penampilan kita dalam berlatih. Kemudian lakukan revisi atas kekurangan ataupun yang tidak perlu, termasuk susunan teks, agar lebih terstruktur dan kalimat yang santun sehingga menjadikan pidato yang bermutu. Kemudian pidato tanpa teks atau naskah. Jadi biasanya diterapkan oleh para orator yang sudah berpengalaman. Karena memberikan keleluasaan pembicara lebih bersikap wajar, serta merefleksikan dirinya pada kesan rasa percaya diri. Kemudian disebut sebagai impromptu atau pidato secara ad-lib atau yang disingkat ad-lib. Pidato dengan cara ini lebih efektif dengan baik karena terjadi personal kontak atau kontak pribadi antara orator dengan komunikan sehingga pihak saling menatap. Kemudian umumnya biasa dilakukan pada pidato pertemuan di suatu desa yang disampaikan kepala jawatan setempat pada karyawan, kemudian pidato resepsi, pernikahan, dan lain-lain. Pidato tanpa teks bukannya tanpa persiapan, jadi hanya karena sudah berpengalaman atau terbiasa sehingga persiapan jadi cukup singkat. Nah, terkadang memang perlu persiapan jika menemui hal-hal yang dianggap baru, seperti menuliskan pada kertas kecil, bungkus rokok, buku telepon, atau bahkan telapak tangan jika terpaksa. Akan tetapi yang terpenting, jangan kontak pribadi secara langsung dan beri kesan seakan-akan tidak memiliki catatan apapun pada diri orator. Nah, keuntungan dan kerugian bagi orator baik menggunakan atau tanpa teks. Jadi keuntungan menggunakan teks. Jadi pidato akan jadi lebih lancar, kalimat tersusun teratur, kata-kata jadi tepat, kontinuitasnya terjamin, dan rasanya benar. Kemudian kelemahan atau kerugian menggunakan teks, jadi pidato cenderung berfokus pada naskah yang dibaca, kontak pribadi bisa sedikit, bahkan komunikan bisa dianggap menghilang, atau bahkan hilangnya kepercayaan komunikan karena naskah yang dibaca hasil dari orang lain. Atau lebih fatal jika naskah tersebut tidak berbobot. Nah, keuntungan tanpa menggunakan naskah. Jadi hadirin menaruh kepercayaan terhadap orator karena beranggapan apa yang disampaikan hasil pemikiran sendiri. Kemudian kontak mata atau pribadi dapat langsung pada hadirin, bahkan gaya bicara dan gerak-gerik dapat diatur sendiri dengan luas karena tidak berkonsentrasi pada naskah. Lainnya tanpa teks, jika kurangnya pengalaman atau persiapan dan konsentrasi, pidato akan menjadi tidak lancar, susunan kalimat tidak teratur, hingga kata-kata atau bahasa tidak tepat, kontinuitasnya tidak terjamin, bahkan bisa terjadi diam sesaat, jadi ngeblank ya.
Kemudian cara untuk memperkaya materi. Cara mendukung orator lebih luas wawasan dan pengetahuan agar tercipta penulisan naskah atau isi yang berbobot dan bermutu, maka perlu adanya memperkaya materi. Jadi caranya yang pertama melakukan riset. Jadi riset di perpustakaan dengan bantuan pustakawan dengan mencari buku atau artikel dari orang-orang terkenal. Kemudian mendengarkan dari orang, menghadiri forum-forum terbuka atau tertutup untuk mendapatkan penyampaian para ahli di bidang apapun sebagai bahan atau materi pidato jika perlu dicatat. Kemudian meminta informasi atau mencari atau meminta informasi dari organisasi-organisasi yang berkompeten dalam bidang yang akan disampaikan. Nah, agar pidato lebih berbobot dan sistematik, ada kalanya para ahli pidato menggunakan teori dengan sebutan teori kuda. Jadi ada exordium artinya kepala, protesis artinya punggung, argumenta artinya perut, dan conclusio artinya ekor. Penjelasannya sebagai berikut ya, ada exordium atau kepala. Jadi bagian dari pendahuluan sebagai pengantar pada pokok persoalan yang akan dibahas nanti. Sebagai persiapan mental para hadirin untuk membangkitkan perhatian guna mendengar uraian selanjutnya. Yang terpenting, dapat memikat perhatian seperti memberikan fakta yang mengagetkan dan menyajikan dengan nilai yang manusiawi, mengemukakan kutipan-kutipan dari tokoh nasional atau dunia dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah protesis atau punggung. Ibaratnya punggung kuda dengan terlebih dahulu mengemukakan latar belakang masalah hingga tampak jelas yang berkaitan kepentingannya dengan para hadirin. Nah, sampaikan dengan bahasa yang benar agar terjadi komunikatif hingga apa yang disampaikan tadi membawa makna dan pesan yang berhasil. Jika terdapat adanya istilah yang sifatnya konotatif, beri penjelasan dengan cara yang mudah dicerna, jangan sampai hadirin menjadi bingung. Kemudian argumenta atau perut, jadi ibaratnya sebagai perutnya karena punggung dan perut yang menyatu pada tubuh kuda. Antara protesis dan argumenta merupakan satu kesatuan tubuh naskah pidato. Di argumenta sebenarnya alasan yang mendukung hal-hal yang dikemukakan pada bagian protesis. Oleh karena itu, jika menemukan pendapat para ahli yang bertentangan atau tidak sama dengan pendirian komunikator, hal inilah sebagai fungsi untuk meluruskan atau menetralisasikannya. Kemudian yang terakhir, konklusio atau ekor, jadi merupakan akhir dari suatu naskah pidato yang menyimpulkan keseluruhan apa yang disampaikan orator. Jadi konklusi bukan rangkuman, namun sebagai penegasan hasil pertimbangan yang memiliki unsur justifikasi dari pembuat naskah yang dinalar. Hendaknya dibuat kesan pada komunikan dari pesan yang disampaikan. Ada beberapa hal yang harus dihindarkan seperti penggunaan kata-kata yang tidak berfungsi atau mubazir karena akan merusak penjelasan, kemudian atau bahkan jangan sampai membuka fakta baru. Nah, penutup atau berupa ringkasan tidak boleh membosankan dan hanya mengulang fakta, seharusnya dalam bentuk pesan siap bawa yang mudah diingat. Artinya, hal yang seharusnya diingat audiens setelah mendengar pidato Anda. Misalkan ini ya contoh penutup pidato Lalondes. Izinkan saya menutup seminar ini dengan beberapa kalimat terakhir tentang komunikasi. Seluruh diskusi kita hari ini bisa diringkas dalam satu hal. Ada dua tipe orang di dunia. Pertama, tipe orang yang masuk ke dalam suatu ruangan lalu berkata, wow, disinilah saya. Kedua, tipe orang yang masuk ke dalam satu ruangan lalu berkata, ah, di situ Anda rupanya. Jadilah tipe di situ Anda berada gitu ya. Anda sekalian adalah sekelompok orang yang hebat, semoga hidup Anda menyenangkan. Nah, ini penutup yang menakjubkan. Jadi kebanyakan tidak bisa ditangkap dari tulisan, tapi melalui suara, intonasi, dan gerak tubuh. Ya mungkin bisa jadi yang disampaikan oleh Lalondes tadi itu beda dengan yang saya ajarkan tadi ya. Mungkin intonasinya pasti berbeda gitu ya. Atau mungkin gayanya dalam menyampaikan itu juga bisa jadi berbeda. Karena kan harus ada ini juga ya, bahasa nonverbalnya. Hanya berdasar beberapa kalimat terakhir saja kita bisa tahu sebagian besar pembahasan Londes. Padahal kita bahkan tidak mendengar sebagian besar pidatonya.
ia tidak mengulang apapun secara langsung, justru ia melakukan secara tidak langsung. Itulah ciri khas seorang ahli. Jadi poin endingnya tersebut sebagai berikut. Jadi ketika Anda bertemu dengan orang lain, jangan bertindak seakan-akan Anda orang terpenting di dalam ruangan itu, namun perlakukan orang lain seakan-akan mereka lebih penting daripada Anda. Nah, demikian kesamaan yang berlaku di Romawi atau Yunani. Jadi penyusun pidato harus memperhatikan ada 5 ya. Tadi kalau tadi kan pakai teori ekor kuda ada 4, sekarang ada 5. Pakai caranya Romawi atau Yunani. Jadi ada exordium atau pendahuluan, narasio pemaparan, konfirmasio atau pembuktian, reputasio pertimbangan, dan yang terakhir peroratio atau penutup. Meski tidak sama persis dengan teori kuda, pada hakikatnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencari kepercayaan penuh dan mendapat perhatian terhadap hadirin untuk dapat mengikuti pidato sampai berakhir. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mohon izin bertanya, Ya, Pak. silakan, Ebit. Misalnya orasi, terus kampanye itu jenisnya pidato atau sangat berbeda sama pidato, Pak? Ya, sama aja. Orasi, kampanye, terus waktu demo ya, misalkan ada orasi itu termasuk pidato. Yang berhubungan dengan publik itu pidato sebenarnya. Gitu ya, Ebit. Ya, terima kasih, Pak. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Ini saya cek masih tetap tadi ya, masih 10 orang belum absen. Jadi absensinya tetap saya buka, tidak akan saya tutup. Nanti kalau misalkan nggak bisa absen ya berarti memang tutup secara otomatis ya by sistem. Oke, ada pertanyaan lain atau cukup? Oh ya, untuk apa namanya webinar yang kedua paling dekat kapankah? Webinar yang kedua mereka sudah dikasih contoh oleh teman Anda. Belum jelas ya? Ya wis lah, oke. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin hari ini saya cukupkan sampai di sini materinya. Kita ketemu lagi hari Senin depan ya. Saya 7:30 saya buka absensi, kemudian 8:15 nanti saya share linknya di Google Meet, kemudian 8:30 kita start kuliah. Ya, saya kira itu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, saya pamit dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.